pengen bisa parkir di parkiran khusus Lexus yang suka ada di mall-mall Jakarta gitu. Nah, mobil ini bisa kok. Ini adalah Lexus RX 270. Ini mobil Lexus, kondisinya bagus, cocok dibawa ke kampus juga, dan cocok kamu bungkus. Ini yang facelift. Jadi yang facelift di RX 270 ini, dia grillnya tuh udah pakai grill style Lexus yang kekinian gitu, yang melekuk di bagian tengahnya. Jadi beda desain di bagian grill yang paling kelihatan antara facelift sama pre-facelift. Ini headlight lamp, dia LDRL sisi bawahnya. Lalu ini juga proyektornya, ini dia masih HD proyektor utamanya. Lampu senya bohlam, dan ini lampu jauhnya tuh ya halogen. Di bawahnya juga ada headlamp washer di sini. Ada corner sensor sama fog lamp halogen kristal, dan ringnya tuh chrome. Tengah juga ada parking sensor. Tapi bagian tengah situ dia masih warna body ya, nggak dibikin black gitu. Karena ini emang dasar base grillnya ini warna silver. Dan ini grill logo Lexus itu ya, logonya ini kaca. Untuk mesinnya dia, ini pengaitnya tuh. Mesinnya itu dia pakai sesuai sama namanya mobil ini 2700 cc, tapi dia 4 silinder ya, bukan V6 gitu. Tenaganya 185 horsepower dan torsinya ada di 252 Nm. Dan Lexus tuh udah ciri khas banget ya, mesinnya itu isinya cover semua, jadinya rapi gitu. Dan ini penempatan aki di sini, ada logo aki di situ. Kap mesinnya pun juga udah hidrolik. Ini unit yang jual ini tuh Sinar Maju Motor ya. Sebenarnya lokasi untuk showroomnya ada di Bursa Mobil Citaraya Tangerang, tapi untuk lokasi syuting ada di Mall Ciputra. Ini dibukanya di harga 300 juta. 300 juta tepatnya berapa? Kalian bisa hubungi nomor kontak showroom yang ada di deskripsi. 300 jutanya 300 juta kecil kok, nggak sampai 350. Velgnya kayak gini, dia mirip-mirip kayak Harrier di generasi sebelumnya tuh, pakai Bridgestone Dweller, model itu palang 5 begini. Bannya pakai profilnya 235 60 R18 inci. Lexus RX ini tuh di generasi ini tuh dia masih ada kembarannya di Harrier, walaupun emang udah nggak pakai satu model yang sama lagi kayak generasi sebelumnya. Tapi kalau sekarang udah benar-benar Lexus RX doang yang masih nerusin. Harrier nggak jelas. Ini spion, dia kayak gini, dia ada tangkai itu di pintu dan ada sennya juga. Di atas juga punya roof rail warnanya silver, dan ini juga ada door handle-nya. Modelnya tarik dia. Ada akses marquee di situ. Nah, tuh. Begitu di ini langsung ngelipet. Tinggal genggam aja selama ngantongin kunci. Ini layout dari si door trimnya. Dan ini layout dari si dashboardnya. Door trim di dalam sini tuh dia warnanya tuh dia black. Soft touch di sini, soft touch. Di bawahnya juga soft touch, dan ini kulitnya terasa lebih mewah di bagian warna coklatnya ini. Auto semua nih, power window, power door lock, window lock, sama mirror sudah auto folding juga. Memory seatnya 3 di sini, door handle-nya chrome, dan ada speaker juga. Yang ini tweeter. Ada speaker lagi di bawah, dan ada door pocket yang bisa dilebarin lagi atau di extend. Ada seal plate Lexus, lalu ini juga ada pengaturan joknya. Dia sudah elektrik di sini dan punya lumbar support. Matic ya tentu mobil ini transmisinya, dan itu dia park brake-nya atau rem kaki. Bukan rem tangan lagi ya bahasanya. Di bawah situ juga ada tempat penyimpanan dengan socket lighter atau tempat nge-charge gitu. Buka kap mesin di sini, ini dummy tombol. Ada buat headlamp washer, tangki, sama ada buat buka bagasi power back door-nya. Ada auto trip sama ada dimmer di sini, dan ada cup holder dengan kisi AC. Sekarang coba kita nyalain mobil ini. Panas juga ya. Nih Indonesia nih bulan November nih, kalau nggak hujan mulu panas nih, sekalinya panas nih. Nih smart key ya, bisa buat buka bagasi juga nih. Sekarang ayo kita nyalakan mobil ini. Dan begitu mobil ini dinyalakan, ini engine start stopnya ya. Setirnya itu kursi, dia langsung menyesuaikan setelan terakhir. Jadi kalau mobil ini mati tuh kursinya langsung mundur. Karena demi memudahkan pengemudi untuk turun dari mobil. Baiklah, nyalain AC dulu. Ini panas bener sumpah dah.
Setir seperti ini, modenya tuh 3 palang dengan audio steering switch, sama ada untuk ganti mode-mode di radionya. Ini buat pengaturan MID di tengah sini, ada cruise control di bawah, ada Bluetooth telepon sama voice command. Kita lihat dulu nih MID-nya. Current seperti ini, ada eco off sama ini, outside temperatur, cruising range, average speed 12 km/h, average 5,6 km, dapatnya segini. Walaupun emang dapatnya segini, tapi seenggaknya kalian terbayarkan dengan nyamannya mobil ini. Di bawahnya itu enak. Dan untuk deskripsikan bantingannya itu, bantingannya nggak keras, tapi masih kerasa pantulannya gitu. Tapi nggak keras, gimana maksudnya tuh? Kalau lewatin gajlukan nyaman lah, masih segitu. Ini setirnya juga punya airbag di setir. Dan untuk kekedaban kabin, mobil ini masih tergolong kedap buat kelasnya. Lalu kalau ini buat mati-matiin sesuatu nih, misalnya kayak mau parking sensor on apa enggak gitu, mau di on off atau enggak. ECT snow ya, di Indonesia boro-boro bulan Desember aja penggantinya winter salju itu ya, hujan. Ini ada active front lighting system, jadi kalau misalnya mobil belok, proyektornya bisa ikut belok gitu, atau lampunya. Mending di onin sih. Buat on or off itu pencet enter. Ini speedometer tampilnya kayak gini, ada posisi persneling digital, odometer segini 60.000, ada sisa bensin. Speedometer latar itu warna putih di bagian lampu-lampu speedometer. Setir itu kulit ya, warnanya itu black dan dilapis dengan wood panel. Jadi ini mewah banget. Pengaturan setir itu dia elektrik, dia dari tuas yang di sini nih. Dia tilt. Teleskopiknya itu dia elektrik. Ada pengaturan HUD ya di sini buat brightness, posisi si HUD-nya ini naik turunnya, sama ini buat on off si HUD-nya. Tapi HUD-nya nggak nongol-nongol ya. Wiper di sini dia juga sudah auto si wipernya. Lalu ini juga ada saklar fog lamp ya, lampunya pun juga sudah auto di sini. Fog lamp depan belakang tuh lengkap dia. Bahan dashboard itu dia soft touch, dan ini head unit di bagian tengahnya sini. Dia ada buat ngatur-ngaturnya ya. Coba ya. Di sini kita lihat di bagian climate, jadi tampilan AC itu bisa dilihat dari sini. Lalu ada radio yang di setel tuh bisa kelihatan. Kita kembali, pencet menu. Kita coba lihat climate di sini. Media. Sebenarnya ini susah gampang sih ngontrolnya. Kita lihat climate di sini. Dia ada bunyinya gitu, lucu ya bunyinya ya. AC di situ ada indikator suhunya itu berapa tuh. Jadi individual zone ya suhunya itu, arah semburan, double front defogger juga bisa diatur dari layar sini nih. Ini tangan gue kesorot AC juga lama-lama ngilu juga nih, dingin soalnya. Lalu di sini juga ada untuk info. Kita lihat yang penting-penting aja. Ada navigasi juga sebelahnya tadi. Info berkendara ya ini ya. Average speed, pass record. Lalu ini ada setup, berarti setting ya. Di sini bisa buat setting kendaraan. Ada untuk traffic. Kita lihat telepon. Bisa connect Bluetooth juga mobil ini. Ada setup general. Jam bahasa, opening, auto screen juga bisa diatur. Dari di sini nih buat lihat navigasi kayak gini. Oke. Display bisa buat kamera, screen off atau mau matiin juga bisa, nggak apa-apa. Brightness, kontras juga bisa diatur di sini nih. Jadi kurang lebih kayak gini layar-layar di tengah sini nih. Kisi AC pipih gini bentuknya. Dan dia punya tombol hazard di sini. Ini buat pengaturan volume ya. Volume di sini, sama ada untuk si
buat ganti channel radionya kalau misalnya mau ngeset radio gitu. Lalu di sini juga ada untuk front rear defogger, AC juga sudah bisa auto, ada speed fan di sini. Jadi ini ya pada pengaturan manualnya tetap ya. Dan begitu di setting itu misalnya aku mau ngaturin suhu nih, langsung tampil di situ tuh. Suhunya menurun atau menaik gitu. Dan speed fan-nya juga tetap kelihatan di situ. Ada untuk shift lock buat transmisi di sini. Bahkan ada mirror defogger juga ya. AC pun juga sudah auto di sini. Tadi ini start stopnya di sini. Dan yang unik dari mobil ini kalau misalnya masuk gigi mundur, spionnya itu dia bisa nurun dikit sebenarnya, tapi entah kenapa kali ini enggak. Mungkin biasanya setiap malam kali ya. Soalnya ini spion nih kalau misalnya malam ada cahaya, dia membiru gitu di bagian garis-garisnya itu. Kelihatan nggak garis-garis di situ yang hitam-hitam? Ya, dia membiru dan biasanya kalau malam bakal turun sedikit buat memudahkan parkir dalam kondisi gelap gitu. Ini transmisinya ya, dia matic seperti ini. Ada wood panelnya juga di situ. Ini juga wood panel semuanya di sini. Ada cup holder 2. Lalu ini ada tali kuncinya ya, bisa dibuat tutup juga di sini. Ini bisa buat naruh tangan. Ini tadi ya buat ngatur-ngatur semua yang ada di layar depan sini nih. Ini buat trackpadnya. Kalau bahasanya mah ibaratnya gitu mah iDrive-nya Lexus lah. iDrive padahal bahasa BMW, tapi ya mirip-mirip gitulah. Gini, jadi kayak joystick gini bentukannya. Ada heater seat juga, jadi kalau misalnya kedinginan bisa dipanasin aja your butt. Ada stability control di sini, bentuknya itu puter ya, dia nggak ada cooler seat doang. Ada tempat koin. Ini armrest, dia di sini ada armrest nih, lumayan dalam. Ada buat USB juga di dalam situ. Dan armrest itu juga banyak kulit. Joknya warnanya coklat seperti ini, dan juga ada airbag di bagian jok juga sampingnya. Seat beltnya di situ bisa naik turun, hand gripnya ini mulai retract. Ini sun visor juga ada card holdernya di bagian sini, punya kaca dan lampunya juga. Spion tengahnya ini dia auto dimming di sini. Lalu juga ada lampu baca di sini. Lampu baca ada yang ikut pintu, ada yang buka dua-duanya. Ada yang LED di kecil-kecil sini nih. Kalau ini tadi buka yang besar ya. Dan ini ada sunroofnya. Sunroofnya itu dia kaca doang kayak gini. Jadi dia udah bukan panoramik lagi ya. Dan sunroofnya masih berjalan dengan baik. Bisa mode tilt juga. Jadi kalau untuk sunroof ini buat buka mode tiltnya. Nah, kalau buat slidingnya itu dia dari sini nih, beda tuas gitu. Biasa mobil kan nyatu ya tuasnya ya. Nah, kalau ini dibedain tombol atau tuas gitu. Ini tadi ya punya card holder juga di bagian sun visor sini nih. Dia juga punya kaca dan lampunya juga sekalian. Di depan situ juga ada keterangan airbag ya, SRS airbag. Bahan dashboard juga dapat soft touch. Ini juga ada laci, dia masih soft opening. Ada kaca kecil juga di situ dan juga ada airbag di pilar. Baiklah. Sekarang kita turun. Ini rem belakangnya dia cakram di situ. Lalu ini desain dari belakangnya. Stop lamp di belakang, bagian merah-merah itu dia LED. Di bawahnya ini lampu senya masih bolam. Lalu ini juga ada lampu mundurnya. Lampu mundurnya entah LED atau bukan ya. Itu emblemnya RX270 sesuai sama nomenklatur mesin. Emblemnya Lexus di sini, itu di situ juga logo Lexus, dan ada sensor parkir 4 titik dengan reflektor juga di bawahnya. Ada rear upper spoiler dengan high mount stop lamp di sini. Untuk rear wipernya dia ngumpet di balik sini. Di balik rear upper spoiler si rear wiper ini. Begitu. Dan Lexus RX ini tuh bentuk bagasinya lumayan landai ya.
power back door tadi ya. Dan power back door ini dia wajib gigi P, karena mau di gigi netral pun dia nggak akan mau ngebuka. Buat nutupnya di sini. Dan di bagasi juga ada separator nih, sliding ya modelnya. Ada lampu bagasi di situ. Ini buat lepit kursi ya. Di bawah sini tuh dia ada ban serepnya nih 235 60 18 sama power fill bannya juga. Ada hook di sini, speaker juga ada, lampu di sini juga ada, dan ini buat lipat kursi nih. Handle-nya nih. Dan ini sebenarnya kursi baris tengahnya juga bisa di recline lagi sebenarnya. Sekarang kita tutup. Tangki letaknya di sebelah kiri. Nah, di kursi tengah sini, ini nih buat recline kursi juga bisa dari sini nih. Atau lipat kursi juga bisa nih dari sini nih. Dia lipatnya ya segini. Nggak rata banget ya, dia ada semacam naikan gunungan gitu di situ. Dia juga punya airbag di bagian kursi samping situ tuh. Untuk di bagian door trim belakang tuh kita sambil naik aja lah ya, sebelah juga ada mobil orang kan. Di bagian door trim belakang, ini door handle, ini speaker, wood panel di sini juga tetap dapat, dan ini kulit-kulit warna coklat yang mewah ini juga sampai ke belakang. Di sini juga bahannya atasnya soft touch. Di atas juga ada hook sama hand grip. Modelnya tuh retract ini lucu dia. Speaker di bawah tadi sama door pocket dan cup holder. Buat duduk di belakang mobil ini, dongkul gua masih aman lah ya. Segini mah. Dia kantong kursi bentuknya seperti ini. Lalu juga ada kantong kursi di situ juga. Ada ini juga nih, AC di tengah sini buat penumpang di baris kedua. Ini layout dari si dashboardnya. Lexus RX. Padahal dulu nih mobil harga barunya 1 M lebih. Tapi di tahun 2024 harganya udah 300 jutaan. Di pilar situ juga tetap dapat airbag ya. Hebat nih mobil, safety-nya diperhatikan sekali. Namanya mobil mewah ya kan. Ini lampu baca tadi ya. Lampu bacanya ini yang kecil-kecil tuh bisa dipencet di sini yang LED. Kalau tadi tuh yang gede yang ini nih, dia dari depan. Headrest-nya dapatnya cuma 2 ya, tapi di sini bisa naik turun juga headrest ini. Dan dia juga punya armrest di sini. Armrestnya itu di balik sini tempat penyimpanan, dan di balik sini cup holder. Kayak gitu. Seatbelt tadi ya di baris kedua seperti itu. Dan di belakang mobil ini nyaman loh ini. Kalau boleh deskripsiin, ini di belakang kursi kan tadi udah sempat rebah tuh. Ini direbahin lagi bisa ini. Jadi tiduran di mobil ini tuh nyaman banget rasanya. Mau ditumpangin, mau dibawa, mobil ini tuh enak. Joknya pun empuk, headrestnya pun juga empuk. Di situ ini penumpang depan juga tetap dapat kursi elektrik, walaupun nggak punya memory seat doang. Baiklah, sudah dulu untuk review mobil yang besar, nan nyaman, nan worth it ini, yaitu Lexus RX 270 tahun 2014. Tadi unitnya ya di Sinar Maju Motor, Bursa Mobil Citaraya Tangerang. Nomor kontak showroom saya taruh deskripsi. Untuk harga tadi ya harganya ada di 300 jutaan. Tepatnya berapa nomor kontak showroomnya aja bisa dihubungin.